Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Arini Caherubani, Nili Saadah, dan Tias Nur Awaliyah akan mempresentasikan mengenai struktur dan perkembangan sistem indera pada hewan. Oleh karena itu, yuk mari kita simak videonya. Struktur dan perkembangan sistem indera pada hewan. Sebelum memulai pembelajaran lebih jauh, apa itu sistem indera? Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera, terdapat sel reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Macam-macam sistem indera. Yang pertama adalah kemoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau, hidung, dan indera pengecap, lidah. Penciuman, penghiduan, atau olfaksi adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sel sensor terspesialisasi pada rongga hidung vertebrata. Dan dengan analogi, sel sensor pada antena invertebrata. Yang kedua adalah mekanoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan, yakni pada indera peraba atau kulit, dan indera pendengaran yaitu telinga. Yang ketiga adalah fotoreseptor, di mana alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihatan atau mata. Penglihatan sendiri ialah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak slide berikutnya. Berikut ini merupakan mekanisme dari kemoreseptor yang diawali senyawa kimia terlarut pada udara dan masuk ke dalam hidung. Yang kedua, senyawa kimia tersebut akan berdifusi masuk ke dalam lendir hidung dan menempel pada sel kemoreseptor. Proses yang ketiga, senyawa tersebut berikatan dengan reseptor spesifik di membran plasma sel kemoreseptor. Yang keempat, pengikatan ini akan menyebabkan terciptanya potensial aksi impuls yang akan dihantarkan oleh sel saraf menuju otak. Dan yang terakhir, otak akan memproses potensial aksi ini dan mengubahnya menjadi sensasi bau tertentu. Nah, yang kedua ini merupakan mekanisme dari mekanoreseptor yang diawali dengan otak yang telah mengenali bau mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut. Selanjutnya, secara otomatis kelenjar pun akan mempersiapkan diri, misalkan dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Jadi seperti ini. Saat kita mencium aroma mangga muda, kita bisa menduga bahwa mangga tersebut rasanya masam. Otomatis kelenjar saliva akan menghasilkan air liur lebih banyak karena aroma yang ditimbulkan dari mangga muda tersebut. Selanjutnya, mekanisme fotoreseptor yang diawali dengan cahaya masuk menuju selaput konjungtiva. Selaput konjungtiva setelah menerima cahaya akan berlanjut menuju kornea. Nah, setelah dari kornea, cahaya akan menuju ke aqueous humor. Yang keempat, setelah dari sana, cahaya akan menuju ke dalam pupil. Setelah itu, cahaya menuju lensa. Dan setelah menuju lensa, cahaya akan menuju vitreous humor. Setelah itu, cahaya menuju retina atau fovea. Setelah itu, cahaya akan menuju saraf optikus. Yang selanjutnya, otak yang tepatnya pada bagian lobus occipitalis
mengolah rangsangan cahaya sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Sistem indera pada hewan avertebrata. Yang pertama, sistem indera pada protozoa. Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba SP apabila menemukan makanan. Selain itu, amoeba SP juga peka terhadap rangsangan sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba SP untuk bergerak jauh. Euglena SP yang merupakan hewan bersel satu, berbulu cambuk, dan berklorofil akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi, Euglena SP akan menjauh apabila mendapat cahaya secara langsung. Yang kedua, sistem indera pada cacing. Cacing tanah memiliki sistem indera berupa penerima rangsang cahaya. Indera tersebut terhadap di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tidak dapat membedakan warna. Indera penerima rangsang cahaya pada cacing tanah tersusun oleh sel-sel yang peka cahaya. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung atau dorsal. Tanggapan atau respon cacing tanah ketika menerima cahaya yang kuat ialah menjauhi sumber cahaya. Hal itu merupakan bentuk adaptasi cacing tanah yang menyukai tempat-tempat yang teduh dan lembab, agar permukaan kulit tetap basah atau lembab. Cacing juga mempunyai indera pengecap. Melalui indera pengecap, cacing dapat membedakan kol hijau dan kol merah atau seledri dan wortel. Yang ketiga, sistem indera pada serangga. Pada umumnya, serangga memiliki mata majemuk atau faset sebagai indera penglihatnya. Serangga juga memiliki mata atau tunggal yang disebut ocellus. Ocellus tidak dapat mengindra bayangan sejati. Ocellus berfungsi untuk menangkap perubahan intensitas cahaya, kemudian serangga menanggapi dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Rangsang cahaya yang jatuh di ocellus akan meningkatkan kecepatan berjalan atau terbang serangga. Mata serangga dapat membedakan warna dan bentuk benda. Indera pendengar serangga berupa selaput mirip gendang telinga, indera peraba, dan juga indera pencium adalah sepasang antena. Yang keempat, sistem indera pada bekicot. Bekicot memiliki dua pasang tentakel, yaitu sepasang tentakel panjang yang di ujungnya terdapat sepasang mata sebagai indera penglihat dan sepasang tentakel pendek yang berfungsi sebagai indera peraba. Perkenalkan, nama saya Tesur Awaliyah, nomor NIM 1908 106 126. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai sistem indera pada hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata memiliki indera penglihat, indera pencium, indera peraba, indera pengecap, dan indera pendengar. Akan tetapi, tidak semua makhluk hidup menggunakan semua alat inderanya untuk melakukan aktivitas. Nah, sistem indera pada hewan vertebrata yang pertama yaitu pada mamalia. Nah, pada mamalia, indera mamalia umumnya berkembang dengan baik. Kepekaan indera pada masing-masing mamalia berbeda-beda, misalnya pada kucing, anjing, dan juga kelelawar. Nah, pada anjing memiliki indera pencium dan pendengar yang sangat baik. Daya penciumannya yang tajam membuat anjing mampu mengikuti bau mangsanya sampai beberapa kilometer. Contohnya yaitu anjing pelacak yang dapat menemukan persembunyian seorang penjahat dengan mencium jejaknya. Telinga anjing juga dapat digerakkan dan ditegakkan sehingga mampu menangkap getaran bunyi dengan sangat baik. Sedangkan pada kelelawar yaitu memiliki indera pendengar yang sangat baik, namun indera penglihatannya kurang berkembang.
Ketika terbang di malam hari, kelelawar mengeluarkan bunyi berfrekuensi lebih tinggi daripada 20.000 getaran per tiap detik yang tidak dapat didengar oleh manusia. Gelombang bunyi yang dikeluarkan akan mengenai mangsa atau rintangan di sekitarnya dan dipantulkan kembali kepadanya. Pantulan gelombang bunyi tersebut diterima kelelawar yang berukuran besar, kemudian disampaikan ke pusat pendengaran di otak. Melalui cara inilah kelelawar mengetahui keberadaan mangsa atau rintangan di sekitarnya. Prinsip semacam ini juga dipakai oleh manusia dalam membuat radar. Nah, pada kucing, yaitu kucing memiliki mata yang dapat berkembang dengan sangat baik meskipun pencahayaan di lingkungan redup atau agak gelap pada malam hari. Dalam keadaan demikian, sinar matanya berwarna kehijauan. Warna hijau itu berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Pendengaran kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indera peraba yang sangat peka. Sistem indera yang kedua yaitu pada Aves. Nah, contoh hewan dari kelas Aves yaitu burung. Indera penglihat dan indera keseimbangan burung berkembang dengan sangat baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membelok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan berhubungan dengan otak kecil. Otak kecil burung berukuran besar karena berkembang dengan baik sebagai pusat keseimbangan tubuh burung pada saat terbang. Nah, sebagian besar burung memiliki indera penglihat yang sangat membantu burung untuk mendapat makanan, untuk menemukan musuh, maupun untuk terbang. Mata burung mampu berakomodasi dengan cara mengubah bentuk lensa matanya. Pada saat burung melihat benda yang jauh, lensa matanya akan memipih. Sebaliknya, pada saat burung melihat benda yang dekat, lensa matanya akan mencembung. Pada umumnya, burung lebih mengandalkan indera penglihat untuk mencari makan karena indera pencium tidak berkembang dengan baik. Akan tetapi, pengecualian pada burung kiwi. Indera penglihat burung kiwi kurang berkembang dengan baik, tetapi indera penciumnya berupa lubang hidung di ujung paruhnya itu berkembang dengan baik dan digunakan untuk mencium bau makanan yang terdapat di dalam tanah. Sistem indera yang selanjutnya yaitu sistem indera pada reptil. Nah, indera pada reptil yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera penciumnya yang disebut dengan organ Jacobson. Organ Jacobson ditemukan pertama kali pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan Denmark yang bernama Lily Jacobson. Indera tersebut terletak di langit-langit rongga mulut. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. Lidah itu kemudian ditarik dan ditempelkan pada organ Jacobson untuk menyampaikan bau. Sebagai pemakan bangkai, komodo memiliki indera pencium yang sangat tajam. Nah, hewan ini dapat mencium darah segar dari jarak 4 km. Namun, indera reptil yang lain belum berkembang dengan sangat baik. Beberapa jenis ular, misalnya ular derik, memiliki indera yang peka terhadap rangsang panas. Indera itu begitu peka sehingga dapat membedakan dua benda dengan suhu hanya beberapa per 10.000 derajat Celcius. Dengan indera tersebut, ular dapat berburu mangsa pada waktu gelap. Nah, selanjutnya yaitu sistem indera pada amfibi. Pada amfibi, misalnya pada katak, inderanya berkembang dengan cukup baik. Ialah adalah indera penglihat dan indera pendengar. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran niktitas, yaitu selaput tipis yang menembus cahaya. Nah, membran niktitas ini berfungsi untuk menjaga agar kornea mata tetap lembab ketika berada di darat dan menghindari gesekan ketika katak menyelam dalam air.
Hal itu merupakan bentuk penyesuaian sifat katak sebagai hewan amfibi. Lensa mata katak tidak dapat berakomodasi, oleh karena itu katak hanya dapat melihat benda dengan jarak tertentu saja. Indera pendengaran katak adalah telinga yang terdiri atas telinga luar dan telinga dalam. Telinga luar berupa sepasang selaput pendengar di sebelah kanan dan kiri kepala. Selaput pendengar berbentuk segitiga yang melebar di bagian luarnya. Nah, apabila terkena getaran atau bunyi, selaput pendengar akan bergetar. Getaran dan selaput pendengar diteruskan oleh tulang pendengar ke tingkap jorok. Selanjutnya, getaran dari tingkap jorong akan diteruskan oleh cairan limfa ke saraf pendengar. Akhirnya, getaran oleh saraf pendengar diteruskan ke otak dalam bentuk impuls saraf. Yang terakhir yaitu sistem indera pada Pisces. Nah, pada Pisces, indera ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisinya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Nah, sel-sel saraf penglihat pada ikan terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Sel-sel batang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang menerima cahaya. Ikan juga dapat melihat warna walaupun hanya sampai pada tahap tertentu. Ikan mudah melihat warna merah dan kuning, tetapi lebih sulit membedakan warna hijau, biru, dan hitam. Mata ikan dapat berakomodasi dengan cara mengubah kedudukan lensa mata ke belakang atau mundur dan ke depan atau maju. Gerakan itu dilakukan oleh otot kecil yang disebut retraktor lentis. Ketika melihat benda dekat, otot retraktor lentis bereklasi atau mengendur sehingga lensa bergerak ke depan. Sebaliknya, ketika melihat benda jauh, retraktor lentis berkontraksi mengerut sehingga lensa tertarik ke belakang. Indera pencium ikan juga berkembang dengan baik. Indera pencium tersebut terletak di ruang kecil tepat di depan mata. Nah, ikan menggunakan indera tersebut untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan menemukan pasangan untuk kawin. Indera pendengar ikan mirip dengan telinga dalam manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak di dalam tengkorak. Telinga ikan membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, serta membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah sewaktu berenang. Ikan mempunyai indera tambahan yang disebut gurat sisi. Gurat sisi juga disebut indera keenam. Nah, fungsi gurat sisi adalah untuk mengetahui tekanan air. Selain itu, alat ini dapat mendeteksi gangguan sekecil apapun di lingkungannya. Gurat sisi secara tepat dapat menentukan arah gangguan itu dan memberi peringatan kalau ikan hampir menabrak karang atau benda lain. Ketika baru dilempar ke dalam air, akan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Nah, perubahan tersebut terdeteksi oleh gurat sisi ikan yang terdapat di samping kanan dan kiri tubuh ikan. Ikan menganggap isyarat perubahan itu sebagai tanda bahaya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya.